Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan sebelum kita bersama-sama memasuki kebaktian Minggu Prapaskah keempat. Votum, salam, dan introitus. Kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini terselenggara dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. 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 Salam Gembala. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan, karena hari Minggu adalah saat kita merayakan kebangkitan Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan itu, oleh penyertaan Tuhan, kita akan menjalani minggu ini. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagaimana yang kita tahu, penyebaran COVID-19 semakin luas, termasuk di negeri kita tercinta Indonesia. Jumlah orang yang terinfeksi bahkan mati akibat serangan virus ini semakin banyak. Dan untuk itu, seraya kita menjaga diri kita sendiri dari serangan virus itu, kita patut saling bahu-membahu untuk melindungi satu sama lain. Kita perlu mengikuti imbauan pemerintah, mengurangi kegiatan bepergian, kecuali sangat perlu, dan menjaga kebersihan diri. Dalam kegiatan gereja, sejak minggu yang lalu, kita telah mengganti salam jabat tangan menjadi salam dewi atau namaste seperti ini. Juga sebelum dan sesudah kebaktian, kita menyediakan dan menggunakan hand sanitizer. Tolong itu dilakukan demi kebaikan kita bersama. Juga mulai minggu ini, kita menggunakan termometer X-ray atau termometer gun untuk memeriksa suhu tubuh dari setiap orang yang memasuki area gereja. Selain itu, Bapak Ibu saudara sekalian, jika kita batuk, pilek, atau demam,
atau tenggorokan kita terasa sakit, tolong gunakan masker. Sekali lagi, itu demi kebaikan bersama. Jangan lupa untuk menjaga jarak di antara kita, agar kita terhindar dari curahan atau droplets dari mulut kita yang bisa jadi menjadi sarana penyebaran COVID-19. Dalam rangka masa Prapaskah atau masa puasa, kami menganjurkan jemaat yang terbiasa melakukan puasa pada masa ini untuk tidak berpuasa, demi kita bisa mengasup makanan bergizi yang cukup dan kesehatan kita terpelihara. Selain itu, hari ini kita juga bersama seluruh penduduk dunia merayakan Hari Air. Kita diajak untuk mensyukuri air sebagai berkat Tuhan bagi kita. Apalagi air sangat kita butuhkan di masa-masa kita harus menghadapi ancaman COVID-19. Kita harus sering-sering minum air bersih. Terpujilah Tuhan yang sudah menyediakan air untuk memenuhi kebutuhan mendasar kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya semua itu menjadi perhatian kita. Sekali lagi, mari kita bahu-membahu, saling menjaga, menguatkan satu sama lain, saling mendoakan agar negeri kita tercinta, bahkan seisi dunia ini segera bebas dari ancaman COVID-19. Terpujilah nama Tuhan. Pembacaan Mazmur. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nyanyian pengagungan kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku.
sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan seujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Doa pengakuan dosa. Allah yang Maha Pengasih, kami sadar bahwa kehidupan kami tidak selalu berjalan baik-baik saja. Relasi kami dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri kadang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kadangkala terjadi kesalahan yang berujung pada keributan dan keretakan. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa keributan dan keretakan yang terjadi justru karena ulah kami. Perasaan angkuh dan sombong dalam diri kamilah penyebab semua itu. Kami menyesal atas perbuatan kami yang mendukakan Engkau dan sesama kami, ya Tuhan. Ampunilah kami. Segala masalah dan kemelut dalam hidup kami justru muncul dari kesalahan kami. Sahabat, pasangan hidup, keluarga, dan anak-anak kami sering mendapat kesulitan dan kesusahan oleh karena kesalahan yang kami lakukan. Alih-alih menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar, yaitu mati di salib demi kasih-Nya kepada kami yang berdosa ini, kami sadar belum dapat menjadi saksi atas perbuatan-Mu yang besar, ya Tuhan. Kami menyesal atas dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami. Keegoisan, keserakahan, dan pementingan diri sendiri seringkali menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami lupa bahwa Tuhan memanggil kami untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Perilaku kami lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada sesama kami, serta seringkali mengabaikan perintah Tuhan. Maka rusaklah relasi kami dengan Tuhan. Kami sadar akan keberdosaan kami ya Tuhan. Dan kami menyesal, hati kami hancur akibat dosa-dosa yang kami lakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, sesuai kasih karunia-Mu. Allah yang Maha Penyayang, Engkau telah mengangkat kami dari lumpur dosa dan memulihkan keinsanian kami. Engkau ingin kami hidup menyaksikan karya terbesar-Mu kepada dunia ini, sehingga banyak orang datang kepada salib-Mu. Seharusnya itu yang kami lakukan. Namun kenyataannya kami malah bersikap seperti Yudas yang berkhianat atau Petrus yang menyangkal Engkau. Kami mirip murid yang Engkau kasihi, namun yang lari terbirit-birit meninggalkan-Mu. Kami malu berhadapan dengan-Mu dan kami menyesal. Ampunilah kami ya Tuhan, sesuai anugerah-Mu. Dalam penyesalan kami datang dan memohon anugerah-Mu dinyatakan atas kami, memulihkan dan membarui hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami memberi keberanian menyaksikan perbuatan besar-Mu kepada dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita perdamaian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Mari kita menyanyikan nyanyian tema Karya Terbesar. Kasih
yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami akan membaca dan mempelajari firman-Mu. Kiranya terang kebenaran-Mu terbit di dalam hati kami dan melahirkan sikap hidup yang benar, terutama dalam kami menanggapi badai COVID-19 yang sedang melanda dunia ini dan negeri kami tercinta Indonesia. Tolonglah hamba untuk menjelaskan kekayaan pesan-Mu bagi kami, umat kesayangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 sebagai nas kita minggu ini. Demikian bunyinya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama hari masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu,
ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apa katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu sekarang hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar
bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Tema kita minggu ini adalah dipulihkan untuk menyaksikan pekerjaan Allah. Saudara sekalian, di seluruh dunia, jumlah orang yang terinfeksi dan mati oleh COVID-19 semakin bertambah, termasuk di Indonesia. Sebagai sesama manusia, selayaknya kita bukan cuma lebih serius menjaga diri dari penyebaran virus ini, tapi juga mengasihani dan melayani mereka yang terinfeksi dengan mendoakan dan berupaya menyediakan kebutuhan mereka. Namun yang seringkali terjadi justru sebaliknya. Kita masa bodoh dengan mereka. Bahkan tidak sedikit yang mengkafirkan para korban, memandang bahwa mereka terinfeksi virus itu karena tidak atau kurang percaya kepada Tuhan. Salah satunya seorang pemimpin gereja, seorang perempuan yang dengan mengutip ayat-ayat Alkitab, menafsirkannya di luar konteksnya, mengajarkan bahwa orang percaya pasti luput dari wabah. Dia berkata, wabah tidak pernah diizinkan Tuhan terjadi untuk menyerang orang percaya. Selama saudara memakai meterai Allah di dahi kita, dalam arti kita memiliki roh Allah sebagai meterai dalam hidup kita, engkau terjaga dari segala wabah. Seringkali wabah diizinkan terjadi, supaya dunia bisa melihat perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Kalau orang percaya pasti luput dari wabah, kalau orang tidak luput dari wabah, itu artinya dia tidak percaya. Dengan demikian, pemimpin gereja ini mengajak umat yang dipimpinnya bukan saja untuk meyakini bahwa mereka pasti luput dari COVID-19, tapi juga memandang orang yang terinfeksi COVID-19 sebagai kafir. Saudaraku, semangat keagamaan yang membenarkan diri sendiri dan mengkafirkan orang lain, yaitu korban bencana, juga tampak dalam nas kita Yohanes 9 ayat 1-41. Kisah Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya. Melihat si buta, murid-murid Yesus bertanya kepada guru mereka, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Bukannya mengasihani dan memikirkan apa yang bisa diperbuat bagi si buta, mereka justru mengkafirkannya.
atau orang tuanya. Dan ironisnya, tidak sedikit orang Kristen yang sampai hari ini hidup dengan semangat keagamaan yang sesat seperti itu. Saudaraku, bagaimana semestinya tanggapan kita murid Yesus terhadap kenyataan semakin meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi dan menjadi korban COVID-19? Mari kita belajar dari kisah suci Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya. Yohanes 9 ayat 1-41. Ada dua kata kunci untuk memahami kisah ini. Yang pertama adalah kata buta, dari kata Yunani tuflos. Kata ini muncul di ayat 1, 2, 6, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 32, 39, 40, dan 41. Banyak sekali. Dan yang kedua adalah kata melihat, dari kata Yunani blepo, di ayat 7, 11, 15, 19, 21, 25, dan 39 sampai 3 kali. Lalu juga ayat 41. Variannya adalah dapat melihat, anablepo, di ayat 11, 15, dan 18. Saudara sekalian, ini dua kata kunci untuk memahami kisah ini. Kata buta digunakan dalam kisah ini bukan saja dalam arti buta jasmani atau lawan dari melek, tapi terutama dalam arti yang lebih dalam, yaitu buta rohani atau tidak mampu melihat pekerjaan Allah terkait tragedi yang terjadi di sekelilingnya, terutama pada diri korban bencana. Begitu juga kata kedua, yaitu kata melihat. Kata itu digunakan bukan saja dalam arti melek atau lawan dari buta jasmani, tapi terutama dalam arti yang lebih dalam, yaitu melek rohani atau dapat melihat pekerjaan Allah di tengah tragedi yang terjadi di sekelilingnya, terutama pada korban bencana. Saudaraku, buta rohani pertama-tama kita jumpai pada diri murid-murid Yesus. Alih-alih mengasihani dan memikirkan apa yang dapat diperbuat bagi si buta, mereka justru sibuk mempertanyakan siapa penyebab kebutaannya. Mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Selanjutnya, buta rohani juga ada pada diri tetangga-tetangga si buta dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis. Alih-alih bersuka cita atas apa yang dialami si buta, dulu buta, sekarang melihat, mereka justru sibuk mempertanyakan kasusnya, bagaimana itu sampai terjadi. Lalu membawa si buta kepada orang-orang Farisi untuk diperiksa. Kita bisa baca itu di ayat 8 sampai 13. Selanjutnya, buta rohani juga kita jumpai pada diri orang-orang Farisi yang memeriksa perkara ini. Mereka yang menganut dan menekuni hukum-hukum kesucian, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Alih-alih mengaminkan pekerjaan Allah dalam kiprah Yesus atas si buta, mereka justru menafikan mukjizat itu dan mengkafirkan bukan cuma si buta, tapi juga Yesus yang menyembuhkannya. Mereka mengkafirkan si buta. Mereka berkata di ayat 34, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa." Lalu mereka juga mengkafirkan Yesus yang menyembuhkannya. Perhatikan ayat 16. "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Dan kendati ada pertentangan di antara mereka,
bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Ujung-ujungnya, mari kita lihat ayat 24. Mereka tetap menafikan mukjizat itu dan mengkafirkan Yesus. Akhirnya, buta rohani juga tampak pada diri orang tua kandung dari si buta sendiri. Alih-alih mensyukuri apa yang telah terjadi atas anak mereka dan membela darah daging mereka itu, mereka justru memilih untuk tidak mau tahu dan mencari selamat sendiri. Ayat 20-21. Mereka berkata, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Mereka berkata demikian karena takut dianggap mengakui kemesiasan Yesus lalu dikucilkan. Itulah orang-orang yang melek tapi buta rohani. Mulai dari tetangga dan teman-teman si buta, para Farisi, pemimpin agama itu, bahkan orang tua si buta sendiri. Mereka dapat melihat secara jasmani, tapi tidak mampu melihat pekerjaan Allah di tengah tragedi yang terjadi atas orang-orang di sekelilingnya. Sedangkan melek rohani, pertama-tama kita jumpai pada diri Yesus. Bukan cuma melek, Yesus memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Kisah ini diawali dengan tuturan demikian. Perhatikan ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Artinya, pelayanan Yesus kepada si buta tidak direncanakan sejak semula. Pelayanan itu berawal dari perhatian Yesus kepada orang-orang di sekitarnya. Kemanapun Yesus melangkah, dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Hatinya terbuka kepada mereka yang membutuhkan pertolongannya. Ketika melihat seorang yang buta sejak lahirnya, Yesus tidak melewati orang itu begitu saja. Dia melihat dan menyadari tanggung jawab ilahinya atas orang itu. Menjawab pertanyaan murid-muridnya tentang siapa penyebab kebutaan orang itu. Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat 3-5. Yesus bukan saja melihat kebutuhan si buta. Dia menyadari tanggung jawab ilahinya. Bapaknya sedang bekerja dan akan terus bekerja. Dan dia tahu ada bagian yang harus dikerjakannya, yang dipercayakan Bapaknya kepadanya atas diri seorang yang buta sejak lahirnya. Selain Yesus, melek rohani juga tampak pada diri si buta sendiri. Bukan cuma melihat dalam arti melek di ayat 7, si buta juga melihat dan berani menyaksikan pekerjaan Allah dalam perbuatan Yesus atasnya. Kepada para Farisi yang mengkafirkan Yesus dan bertanya kepadanya, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu, dengan berani ia menjawab. Perhatikan ayat 17. Ia adalah seorang nabi. Sangat berani.
Dan kepada mereka yang mengaku diri murid-murid Musa dan mempertanyakan asal-usul Yesus, orang yang tadinya buta itu berkata, perhatikan ayat 30-33. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Itu perkataan si buta kepada mereka yang mengkafirkan Yesus. Akhirnya, kendati diusir oleh orang-orang Yahudi, dikucilkan. Hal yang ditakutkan oleh orang tua kandungnya sendiri. Ketika dijumpai oleh Yesus dan ditanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia, yaitu Yesus sendiri? Si buta menjawab, aku percaya Tuhan. Saudaraku, perkataan ini menunjukkan bahwa oleh jamahan Yesus, bukan saja matanya menjadi melek atau terbuka dari kata Yunani anoigo. Kata ini juga muncul berulang kali di ayat 10, 14, 17, 21, 26, 30, 32. Anoigo, terbuka. Matanya terbuka. Bukan saja melek, si buta kini dapat melihat. Melek itu sekadar bersifat indrawi, tapi melihat bersifat spiritual. Orang itu dulu buta, kini bukan cuma matanya melek, terbuka, tapi ia mampu melihat pekerjaan Allah, bukan pada klaim keagamaan orang-orang Yahudi. Kami ini murid-murid Musa, melainkan pada diri Yesus yang dinista dan dikafirkan banyak orang beragama, namun mendatangkan rahmat Allah bagi para korban bencana. Si buta dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan ia memilih yang benar. Dulu ia buta, kini ia melihat. Saudaraku, bercermin diri pada kisah suci ini. Di tengah kenyataan semakin meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi dan menjadi korban COVID-19. Pertanyaannya, saudara dan saya termasuk yang mana? Yang melek rohani atau yang buta rohani? Yang mengkafirkan mereka yang terinfeksi virus itu atau yang mengasihani mereka? Yang bersikap masa bodoh, tidak mau tahu masalah orang lain, yang penting saya aman, tidak terinfeksi virus itu, cari selamat sendiri, atau yang memikirkan dan mengupayakan yang terbaik bagi mereka yang terinfeksi dan menjadi korban bencana. Salah satu pepatah Kristen populer berbunyi demikian, do your best and God will do the rest. Kerjakan yang terbaik dan Allah akan mengerjakan sisanya. Kendati pepatah ini sangat motivasional, saya rasa tidak tepat. Pertama, pepatah ini memutarbalikkan prinsip Kristen yang paling penting. Semestinya Allah pertama, manusia kemudian. Namun pepatah ini memutarbalikannya. Manusia pertama, do your best. Allah kemudian, and God will do the rest. Allah akan, will, bekerja setelah kita bekerja. Ini keliru. Dan yang kedua, apa yang Allah kerjakan adalah the rest, alias sisa dari semua yang sudah sebaik mungkin kita kerjakan. Allah bergantung pada
seberapa banyak dan seberapa baik kita bekerja. Sisanya, bisa banyak, bisa sedikit, adalah jatah Allah. Ini juga keliru. Yang tepat adalah seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam nas kita hari ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya, do the rest, because God does the best. Kerjakan sisanya, karena Allah senantiasa mengerjakan yang terbaik. Itu yang tepat. Do the rest, because God does the best. Allah sudah, sedang, dan akan selalu melakukan yang terbaik menurut pandangannya. Jika ada 1000 langkah yang harus dikerjakan, Allah sudah mengerjakan 999 langkah. Tinggal 1 langkah. Dan Ia mempercayakan kepada kita 1 langkah itu. Oh, tentu Allah bisa mengerjakan semuanya. Tapi Ia tidak mau. Ia ingin melibatkan kita dalam pekerjaan-pekerjaannya. Seperti yang Yesus katakan, kita, bukan saya, kita harus. Yesus mengajak murid-muridnya terlibat dalam pekerjaan Allah. Sisa itu, 1 langkah itu, itulah bagian yang harus kita kerjakan. Dan kerjakanlah itu sebaik-baiknya. Pertanyaannya, apa 1 langkah yang harus kita kerjakan itu? Saudara sekalian, jangan cuma menjaga diri dari serangan COVID-19. Tolonglah sesama kita menjaga diri mereka. Ingatkan dan ajak mereka untuk lebih banyak berada di rumah. Kurangi bepergian yang tidak terlalu perlu. Cukup istirahat 6-8 jam setiap hari. Rajin membersihkan diri sebelum dan sesudah bepergian demi kesehatan orang-orang yang kita cintai. Berikan vitamin dan makanan bergizi kepada orang miskin, karena mereka tentunya yang paling rentan di tengah kenyataan penyebaran COVID-19 ini. Kita yang punya uang bisa beli vitamin untuk kita. Mereka tidak bisa. Kita bisa makan makanan yang bergizi. Mereka tidak bisa. Mari berikan vitamin dan makanan bergizi kepada orang miskin. Dan masih banyak lainnya yang bisa kita lakukan. Saudaraku, jangan cuma berdoa bagi keselamatan diri sendiri, tapi doakan mereka yang terinfeksi COVID-19 agar tubuh mereka kuat menanggung, melawan, dan mengalahkan virus itu. Juga doakan para dokter dan tenaga medik lainnya yang meresikokan diri mereka untuk merawat para pasien yang terinfeksi, agar mereka cakap melangkah dan bijak dalam mengerjakan tugas-tugas mereka, serta terlindung dari serangan virus itu, mereka dan keluarga mereka. Jangan cuma lebih banyak di rumah, lalu sibuk dengan kesenangan masing-masing, tapi isilah masa bersama dengan orang-orang yang kita cintai itu, dengan memperhatikan mereka, anggota-anggota rumah kita, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, orang-orang yang telah Tuhan hadirkan di sisimu, tapi yang selama ini karena segala kesibukan dan keasikanmu seringkali kamu abaikan. Gunakan kesempatan bersama mereka untuk memulihkan ikatan-ikatan keluarga, membangun kembali kehangatan di antara anggota-anggota keluarga, saling pengertian, juga mulailah kembali
kebaktian keluarga, berdoa bersama, memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya demi terjadi pembaruan di tengah keluarga Bapak Ibu saudara sekalian. Setiap anggota keluarga di tengah badai virus ini mengalami pertumbuhan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Akhirnya, menyimpulkan semuanya ini, kembali pesan utamanya adalah do the rest. Because God does the best. Kerjakanlah sisanya, satu langkah yang menjadi bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Allah sudah, sedang, dan akan terus mengerjakan yang terbaik. Percayalah, jika seorang yang buta sejak lahirnya bisa melihat, maka tidak ada kebaikan terbaik yang tidak bisa terjadi, bahkan di tengah bencana ini. Amin. Komitmen kemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama mengangkat pujian Hidupku Berharga Bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak terkenang di hadapannya. Dia
ciptakan Kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersehati berdoa untuk mereka yang terinfeksi COVID-19. Kiranya Roh Kudus menolong mereka, memberikan kepada mereka kekuatan untuk menanggungnya. Di tengah kesakitan mereka, kiranya mereka boleh tabah, sabar, menjalani pengobatan, dan kiranya Tuhan yang menolong agar tubuh mereka kuat dan dapat memproduksi antivirus, sehingga dengan pertolongan pelayanan medik yang mereka terima, mereka segera pulih dari sakit penyakit mereka. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai, yang mati akibat serangan COVID-19. Kiranya Roh Kudus menghiburkan mereka, menguatkan hati mereka, sehingga mereka boleh bangkit dari segala kesedihan dan rasa kecewa mereka, dan mulai menata dan membangun hidup mereka bersama dengan orang-orang yang menolong mereka. Tolong mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk kembali merasakan sukacita, semangat, dan kekuatan untuk berkarya. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk pemerintah dan semua pihak yang berjuang mengatasi penyebaran COVID-19. Teristimewa para dokter dan tenaga medik lainnya, baik yang secara langsung menangani pasien-pasien yang terinfeksi virus ini, maupun mereka yang berjuang di laboratorium melakukan penelitian untuk menemukan obat yang efektif dan antivirus. Kiranya segala upaya dan jerih lelah mereka tidak sia-sia. Roh Kudus menuntun mereka langkah demi langkah, menjaga dan melindungi mereka dan keluarga mereka dari serangan virus ini, dan membuat upaya-upaya mereka berhasil. Terjadi kesembuhan atas para pasien, dan berhasil juga ditemukan obat yang efektif dan antivirus, sehingga dunia boleh menang atas COVID-19 karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan atas umat manusia. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang sakit dan lemah fisik. Kami ingin berdoa untuk Penatua Andi Wirawan, Bapak Yongki Santoso, Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Sunarso Putro, Bapak Budiono, Bapak Iswandi Yahya, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Silas Suyanto, Bapak Thomas Sujono,
Ibu Indrawati, Ibu Martin, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Lena Kristanti, Ibu Gui Giok Kim, Ibu Tan Lin Hua, Ibu Tan Mei Fong, dan nama-nama lain yang sedang terbaring sakit. Oh Bapa, kiranya Engkau memulihkan keadaan mereka, dan yang terpenting Tuhan peliharalah iman, pengharapan, dan kasih mereka, sehingga di tengah segala sakit dan kelemahan mereka, mereka boleh tetap bersandar padamu dan menyaksikan kebaikan-Mu. Iman mereka menjadi warisan yang indah bagi gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nyanyian pengutusan langkah demi langkah. Masa depanku terlindung, jalan hidupku terselubung. Yesus memimpin hidupku, langkah demi langkah. Langkah demi langkah, Dia pimpin kita menuju kemuliaan. Langkah demi langkah. Tak perlu kau tahu jalannya, percayalah dan jalanlah. Ikutlah Yesus selalu, langkah demi langkah. Langkah demi langkah, Dia pimpin kita menuju kemuliaan. Langkah demi langkah. Perlu kau takut lagi, tak perlu kau terus khawatir. Dia pimpin setiap umatnya
langkah demi langkah, langkah demi langkah. Dia pimpin kita menuju kemuliaan, langkah demi langkah. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang telah mendamaikan dirinya dengan umat-Nya melalui Putra-Nya. Dan melalui karya penebusan-Nya, Dia memulihkan hidup saudara. Kiranya anugerah dan kasih karunia dari Tuhan menyertai hidup saudara. Atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin.